Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Al-Najat Amirul Soleh dengan NIM F1G1230017. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, pembuatan database serta aplikasi dari tugas yang telah diberikan. Nah, untuk eh, deskripsi dari studi kasus yang saya ambil yaitu tentang database manajemen rumah sakit. Nah, di database-nya ini itu kita akan membuat sebuah sistem yang mencakup pengelolaan data pasien, dokter, jadwal janji temu, ruangan, dan rawat inap. Nah, tujuannya yaitu kita akan membuat sebuah eh, history atau log tempat kita menyimpan data-data, data pasien, data dokter, data ruangan, dan sesi rawat inap. Nah, sesi rawat inapnya nanti ini tercangkup dalam ruangan. Setiap sesi eh, s- antara pasien itu akan melakukan eh, apakah dia akan melakukan rawat inap atau tidak. Nah, kalau gitu kita langsung saja untuk pembuatan IRD-nya. Oke, pertama itu kita akan melihat apa-apa saja entitas dari deskripsi studi kasusnya. Di studi kasusnya itu ada beberapa entitas. Yang pertama itu pasien, dokter, jadwal janji temu, ruangan, dan rawat inap. Oke, kita akan buat pertama pasien, itu dokter, itu ruangan, itu rawat inap. Oke, ada satu itu tadi yang janji temu. Nah, janji temu itu ada kita akan membuat dari eh, relasi yang mengatakan bahwa pasien nanti dengan dokter itu hubungannya many to many, jadi dia akan menghasilkan satu entitas baru yang bernama rawat inap. Oke, kita langsung saja. Kita akan membuat eh, atribut dari masing-masing entitas ini. Yang pertama itu kita buat untuk pasien, pertama nama pasien, pasien, tak, nama telepon. Oke, selanjutnya tanggal lahir, tanggal lahir. Selanjutnya eh, alamat jenis kelamin, alamat jenis
Lamin. Oke. Jadi di sini itu kita membuat entitas pasien dengan primary key-nya itu ID pasien. Oke, kalau begitu kita langsung hubungkan saja. Selanjutnya itu kita akan membuat atribut untuk dokter. Pertama itu ID dokter, ID dokter, kemudian nama dokter, kemudian spesialis, s- spesialis, nomor telepon, nomor telepon saja. Oke, selanjutnya untuk rawat inap, hmm, untuk rawat inap ini masuknya dalam kategori sesi untuk pasien melakukan rawat inap. Jadi setiap pasien itu bisa melakukan beberapa kali rawat inap. Jadi ini bisa kita eh, buat, nah begini, nanti ini rawat inapnya itu kita akan hubungkan ke ruangan. Jadi setiap sesi rawat inap bisa berada dalam satu ruangan. Nah, setiap pasien juga bisa melakukan beberapa kali sesi rawat inap. Jadi beberapa kali sesi rawat inap ini juga bisa membuat si pasiennya berpindah ruangan, seperti tempat diganti ruangannya atau lain-lain. Oke, selanjutnya inap tanggal masuk, tanggal masuk, tanggal berapa. Nah, untuk statusnya ini itu nanti kondisi pasiennya itu sedang masih dalam tahap rawat inap atau sudah selesai eh, proses rawat inapnya. Jadi dia sudah sembuh, sudah keluar atau berganti ruangan dan lain-lain itu nanti diubah di status. Dia masih berada di sesi rawat inap ini atau sudah selesai sesi rawat inapnya. Oke, selanjutnya itu ada ruangan. Ruangan apa sih? ID ruangan.
Hmm, 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 hmm. Oke, untuk tipe ruangannya ini itu seperti ketika pasiennya rawat inap. Nah, itu ruangannya dia termasuk dalam ruangan isolasi atau ruangan rawat inap biasa atau jenis ruangan-ruangan lain lah. Jadi nanti ada beberapa tipe ruangan. Jadi nanti ruangannya ada beberapa jenis, tergantung apa tipe tipe ruangannya. Kemudian di sini kita kasih kapasitas. Kapasitas. Oke, kita hubungkan. Oke, seperti ini. Kemudian, oh, sini. Kita akan memberikan relasi untuk masing-masing entitasnya. Saya kecilkan dulu. Oke. Terus di sini kita relasi itu pasien, eh, konsultasi. Pasien dapat melakukan konsultasi kepada dokter. Dokter dapat berkonsultasi sama pasien. Jadi, oke, kita kasih hubungan dulu. Oke. Nah, di sini hubungannya itu saya kasih many to many karena pasien satu atau lebih pasien dapat melakukan satu pasien dapat melakukan konsultasi kepada satu atau lebih dokter. Seperti ketika di rumah sakit itu kita bisa dilayani beberapa dokter, tergantung apa keluhannya kita. Nah, dokter juga eh, dapat melakukan konsultasi penyakit dari pasien, dapat melakukan konsultasi satu atau lebih pasien. Jadi, si dokter dapat eh, mengkonsultasi satu atau lebih pasien, memberikan konsultasi kepada satu atau lebih pasien. Nah, karena di sini relasinya many to many, jadi di sini akan terbentuk entitas baru. Jadi di sini kita berikan saja kalau di SD kan dia hanya atribut tambahan, walaupun cangkupannya ini sudah masuk dalam entitas baru. Di sini tanggal
tanggal temu, kemudian waktu temu, waktu temu, kemudian keluhannya apa? Keluhan. Oke. Oke, selanjutnya itu relasi antara rawat inap dan ruangan. Hmm. Oh, kita kasih dulu untuk pasien dan rawat inap dulu. Pasien dapat memiliki memiliki mempunyai mempunyai memiliki. Oke. Nah, di sini itu relasi antara pasien dan rawat inap itu saya kasih one to many. Nah, jadi maksudnya di sini itu pasien dapat mempunyai atau melakukan satu atau lebih sesi rawat inap. Jadi pasien yang sama bisa melakukan satu atau lebih sesi rawat inap. Umpamanya kalau kita kecil, kita pernah eh, melakukan rawat inap, nah itu akan jadi sesi pertama atau sesi waktu di tahun segitunya kita untuk di tahun segitunya untuk mendapatkan ID rawat inap. Nah, saat kita besar lagi nanti, itu ID rawat inapnya akan kembali baru. Jadi, kita bisa melihat riwayat eh, rawat inap yang pernah dilakukan oleh si pasien. Oke, selanjutnya relasi antara rawat inap dan ruangan. Nah, di sini relasinya itu saya kasih one to many eh, karena satu rawat terbalik. Sini saya kasih one to many, jadi rawat inap sini. Oke. Jadi di sini maksudnya itu satu ruangan bisa eh, dimiliki ya. Satu ruangan bisa memiliki beberapa sesi rawat inap. Walaupun mungkin tanggal keluar dan tanggal masuknya berbeda, tetapi ruangannya akan tetap sama. Dan sini satu sesi rawat inap hanya bisa eh, bukan melakukan digunakan sini saja menggunakan menggunakan
Nah, di sini sesi rawat inap hanya menggunakan satu ruangan. Jadi dia tidak bisa melakukan satu sesinya itu tidak bisa membuat beberapa ruangan, menggunakan beberapa ruangan. Atau orang saja hanya satu. Oke. Jadi untuk IRD-nya itu seperti ini. Bisa dilihat. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat IIRD dari eh, database ini berdasarkan rancangan IRD yang telah kita buat. Ini model DB tugas rumah sakit. Sakit. Oke, saja. Kemudian kita add diagram, tambahkan seperti dalam bagi pasien. ID pasien, tipe datanya kita kasih integer dan primary key. Oke. Kemudian di sini kita kasih nama pasien. Tipe datanya varchar. Oke, kita lanjut saja. Untuk di sini kita kasih alamat sesuai tadi. Nama kasih lebih saja sekitar 65, 85 lah. Nah, selanjutnya itu ada pasien nomor telepon. Nomor telepon. Kita kasih 12 karena rata-rata nomor telepon tuh paling banyak 12 di Indonesia. Kemudian kasih tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke, tipe datanya kita kasih ya, tanggal. Kemudian telepon. Hmm. Sini jenis kelamin. Jenis kelamin. Tipe datanya A.
Enum. Kasih L atau B. Kita cek dulu apakah ini benar atau tidak. Sebentar, kita cek. Oke, Enum tanggal lahir. Oke. Selanjutnya kita di sini kita buat tabel. Aduh ya, tuh, kemudian ID dokter primary key. Nama dokter Archer 45. Oke. Kemudian spesialisasi. Spesialisasi. Dokter spesialis. Spesialis apa? Spesialis apa? Oke. Kemudian eh nomor telepon, nomor telepon 12 masih sama. Oke. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Wah, sini. Kemudian kita buat lagi yang baru. Itu buat rawat inap ID rawat inap memiliki. Oke. Tanggal masih. Oke. Oke. Kemudian status tadi. Status ya, status aktif, selesai aktif. Sedang rawat inapnya sedang berlangsung atau selesai. Ah, wih, belum aktif atau selesai. Oke, karena ini tidak error berarti yang sebelumnya kita juga tidak error ya menggunakan enum. Kemudian ruangan. Oke, ID ruangan. Oke,
next, nama ruangan, nama ruangan, oke, oke, eh, tipe ruangan, tipe ruangan, RT 45, oke. Karena belum tentu semuanya sama, oke, kita kasih kapasitas, teacher, oke, tuh, oke, ya, ruangan ruangan ini sini, ini sini, 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 oke. Kemudian kita lakukan hubungan many to many dan ya hasilnya adalah appointment, janji temu, janji eh eh appointment, appointment, janji temu. Kita kasih ID appointment. Eh, belajar memiliki. Oke, move up, up. Oke. Kemudian eh appointment. Hah? Tunggu, tunggu. Waktu tanggal temu, waktu temu. Sepertinya desa sini. Pasien, atribut dari pasien, keluhan, tanggal temu, waktu temu, temu, temu. Oh, oh, jadi di sini waktu temunya itu seperti eh, durasi seberapa lama dilakukan konsultasi antara pasien dan dokter ini. Jadi kita kasih, tunggu, tanggal temu dulu, dulu. Kemudian tanggal temu, date, kemudian waktu temu, set data time. Jadi itu, eh, jadi waktu temu seperti yang saya bilang tadi itu seberapa seberapa lama durasi pertemuan yang dilakukan antara pasien dan dokter. Oke, tiga, tiga, oke. Kemudian rawat inap dan ruangan tadi one to many, satu ruangan, banyak rawat inap di satu ruangan dapat diisi oleh satu atau lebih sesi rawat inap. Pasien to many.
Satu pasien dapat memiliki satu atau lebih sesi rawat inap. Eh, oke, oke. Jadi untuk I, IERD-nya itu seperti ini. Jadi itu hanya implementasi dari IRD tetapi memiliki uh, varchar, memiliki tipe data untuk masing-masing atributnya. Di sini masing-masing kolom karena dia sudah dalam bentuk tabel. Kalau IRD itu atribut dan entitas. Di sini dia eh, tabel dan kolom, kolom dan tabel. Nah, selanjutnya itu kita akan mengintegrasikan eh, rancangan IIRD yang telah kita buat ini menjadi sebuah database fisik. Nah, di sini kita akan langsung synchronize. Next. Oh, Laragon. Laragonnya belum diaktifkan. Oke. Aktif. Dan synchronize model. Oh iya. Oke. Next. The next. Sales. Kita execute. Ah, jadi setelah tampil seperti ini berarti eh, database kita itu sudah kita sinkronisasikan ke bentuk database fisik. Nah, kalau kita mau melihat database-nya itu ini open DB tugas rumah sakit. Nah, di sini itu sudah muncul lima, lima, lima tabel yang di dalamnya itu ada indeks data. Nah, nah dalamnya itu ada beberapa kolom. Dan di sini ada 5 kolom untuk ID appointment, pasien, ID pasien, ID dokter, keluhan, tanggal temu untuk appointment. Dan dokter isinya yaitu ID dokter, nama dokter, spesialisnya, dan nomor, nomor teleponnya. Kemudian untuk pasien, isinya itu ada ID pasien, nama pasien, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Oke lah. Kemudian rawat inap itu isinya ada ID pasien, ID ruangan, status, tanggal keluar, dan tanggal masuk. Kemudian di ruangan itu isinya ID ruangan, nama ruangan, tipe ruangan, dan kapasitasnya. Oke, untuk pembuatan IIRD-nya itu seperti ini saja.
Kemudian eh, kita akan membuat aplikasinya. Oke, langsung saja untuk aplikasinya itu saya akan menggunakan framework template dari YI, YII. Eh, oke. Kita GPT saja. GPT bagaimana membuat aplikasi menggunakan YII framework. Install PHP sudah oke. Ini Composer create project. Nah, untuk nama aplikasinya kita ubah jadi rumah sakit, rumah sakit. Oke, kita enter saja dan menunggu. Ini akan memakan waktu yang lumayan lama. Ternyata ada di sini. Nama, bisa kita tambah. Oke, jenis kelamin. Kenapa harus susah-susah ke data kalau sudah ada di sini? Oke, oke. Terima kasih. Kita lihat lagi. Aduh, masih lama lagi. Lihat kali ya. Tunggu. Mungkin di bagian sini nanti saya akan cut atau saya akan percepat. Oke, baik. Di sini telah selesai dilakukan uh, pembuatan project menggunakan YII. Jadi kita langsung membuat uh, mengkonfigurasi dulu. Kita konfigurasi untuk supaya dia bisa terhubung ke database-nya. Jadi kita akan lakukan konfigurasi
menghubungkan database dengan eh, project kita. Nah, di sini kita akan hapus saja bagian sini. Database-nya tadi namanya apa? DB tugas rumah sakit. DB tugas rumah sakit. Oke, betul. Yes. Edit, copy, paste. Oke, sama. Nah, untuk di sini username-nya saya juga menggunakan root dan password-nya itu tiada, jadi sama, saya akan kosongkan. Kemudian, oke, selesai untuk konfigurasi ke database-nya. Selanjutnya kita akan membuat eh root-nya untuk project kita. Kita ke Laragon, terus mana? Oh, ini rumah sakit. Ini project rumah sakit. Kemudian kita akan memilih bagian web. Kemudian kita akan menggunakan GII. Itu toolsnya dari GII untuk kita bisa menggunakan model root generator, controller generator, dan lain-lain. Kemudian sini kita kasih double name si bintang. Oke, di sini artinya bahwa kita akan menggunakan semua tabel yang ada. Nah, di sini kita kasih tabel bintang. Kita langsung generate saja. Model, nah di sini ada previewnya. Appointment, dokter, pasien, rawat inap, dan kan kita langsung generate. Oke, sudah tergenerate. Kemudian kita akan ke grid generator. Kita di sini kita tulis eh, sesuai dengan yang ada di models. Nah, di models itu yang pertama ada appointment, appointment, appointment. Kemudian di search-nya si appointment search, di controllernya kita kasih eh appointment controller. Oke, previewnya seperti ini. Appointment search, apa grid. Kemudian selanjutnya ada dokter. Dokter kita kasih di search-nya dokter controller. What?
kemudian login pasien, pasien. Ketiga, pasien rawat inap di situ ruangan. Rawat inap, rawat inap. Si- Ruangan, ruangan. Oke. Kemudian setelah selesai itu kita akan melihat apakah sudah ada. Pertama itu kita ruangan. Oke, di sini sudah ada tetapi karena belum kita buat apa isi datanya, coba kita tes buat ID ruangan satu. Nama ruangan itu ra- oh bukan router. Ini eh, Anggora saja. Tipe ruangannya rawat inap. Kapasitasnya kita kasih 5. 5. Satu ruangan 5 orang. Kasih ah, oke. Nah, di sini kita sudah lihat untuk isinya itu seperti ini. Kemudian kita ganti ruangan dengan pasien. Nah, di sini kita akan buat ID pasien satu, kemudian nama pasiennya Ahmad, alamatnya Jalan Kancil, nomor teleponnya 0812 3456789. Oke, 36 9 12. Tanggal lahir eh 27/12/2023. Jenis kelamin laki-laki. Saya bisa public vision error. Invalidnya di tanggal lahir. Tanggal lahir formatnya seperti apa?
Di sini kita kasih satu. Eh, coba di sini 2023 satu satu. Oke, ternyata formatnya seperti ini. Eh, tahun, bulan, sama tanggalnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita lihat. Nah, di sini sudah tampil dalam bagian pasien itu sudah muncul satu seperti ini. Kemudian kita akan melihat eh, di dokter, di dokter. Oke, kita buat dulu dokternya. ID dokter satu, nama dokter langsung saja spesialis Oke, untuk nomor teleponnya itu 08 32 12 23 dua 1234. Oke, save. Oke, bisa. Kemudian kita lihat di dokter itu sudah muncul satu. Kemudian kita buka di rawat inap. Tunggu. Dokter, oh di sini kita kasih appointment. 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 Ap- Appointment. Coba kita ini terus Ctrl V. Oh, sepertinya bagian ini yang salah. Kemudian kita GI lagi antara dia belum ada. Oke, kita generate. Kemudian kita lihat ulang di appointment. Appointment. Oke, sudah muncul sepertinya ini salah. ID appointment satu, pasien ID satu si Ahmad. ID dokter satu, keluhannya itu eh, hidung tersumbat. Oke, tanggal temu 26 2024 12 26. Waktu temu itu time pakai apa? 12 aja. Eh, oke, untuk waktu temunya itu kita kasih 30 menit. Kita save. Oke, sudah tersave dan kita lihat
Oke, sudah muncul. Kemudian itu bagian rawat inap. Inap kita masukkan ID rawat inap 1, tanggal masuk, eh, tanggal mas 2024, 2, 12, 27, 26. Di sini itu 27, kemudian statusnya aktif. Dan apakah bisa seperti ini? Oke, tidak bisa. Jadi untuk tanggal luarnya karena dia masih sama, masih dalam kategori aktif, jadi kita kasih sama saja dengan tanggal masuknya dulu. Oke, kita save, masuk di route inap. Nah, ini sudah muncul tanggal keluarnya karena statusnya masih aktif, maka tanggal keluar tuh. Kalau begitu kita ubah di sini apakah bisa? Hmm, tanggal keluar default. Sepertinya bukan di sini. Di dalamnya, oke. Kita lanjut saja. Oke, di sini karena sudah selesai. eh oke, di sini kita bisa lihat hasil dari create kita. Nah, di sini ada kita lihat lebih lengkapnya di sini. Di sini ada ID rawat inap 1 itu tanggal masuknya 26, tanggal keluarnya 26 ini saya samakan karena harus karena statusnya aktif. Jadi tidak bisa kita langsung kasih masukkan berapa eh, tanggal berapa keluarnya. Kemudian ID ruangannya itu satu, ID pasiennya itu satu. Kemudian bagaimana kalau sudah selesai, kita tinggal update. Itu kita kasih selesai. Tanggal keluarnya kita kasih tanggal berapa keluarnya, masih 27. Oke, kita tinggal save. Nah, di sini sudah tersave tanggal keluarnya 27 dan statusnya itu selesai. Oke. Oke, sekian saja dari video saya. Saya ucapkan terima kasih pada yang telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita bisa lihat hasil dari create kita. Nah, di sini ada kita lihat lebih lengkapnya di sini. Di sini ada ID rawat inap 1 itu tanggal masuknya 26, tanggal keluarnya 26 ini saya samakan karena harus karena statusnya aktif. Jadi tidak bisa kita langsung kasih masukkan berapa eh, tanggal berapa keluarnya. Kemudian ID ruangannya itu satu, ID pasiennya itu satu. Kemudian bagaimana kalau sudah selesai, kita tinggal update. Itu kita kasih selesai. Tanggal keluarnya kita kasih tanggal berapa keluarnya, masih 27. Oke, kita tinggal save. Nah, di sini sudah tersave tanggal keluarnya 27 dan statusnya itu selesai. Oke. Oke, sekian saja dari video saya. Saya ucapkan terima kasih pada yang telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.